semua. Hai Kak. Beda keyakinan, kesenjangan bahasa. Kak, Bu. Oke. Halo semua. Halo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, nama Ibu Andi Nur Isma, bisa kalian panggil dengan Ibu Isma. Halo Ibu Isma. Halo, Ibu. Nah, pada hari ini Ibu akan mendampingi kalian untuk kegiatan bimbingan konseling klasikal. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing agar kegiatan kita berlancar sampai akhir. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu mau bertanya, apa kabarnya kalian hari ini? Baik Ibu. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya semua. Iya Ibu. Sebelum kita lanjut, ayo kita coba sedikit ice breaking biar suasana kita makin nyaman. Ibu mau bertanya, sebutkan satu aktivitas favorit kalian di rumah. Ada yang mau? Saya Bu. Silakan. Kalau saya Bu di rumah itu suka Kak scroll TikTok. Kalau nggak scroll TikTok keluar Kak pergi main. Bagus. Regita apa? Kalau saya Ibu di rumah saya biasanya nonton video di YouTube Ibu, video kartun. Kalau adik Marwah? Kalau saya Bu, saya sering keluar olahraga Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu. Kalian pasti sering merasa waktu 24 jam itu kurang ya? Iya Bu. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih mengatur waktu secara efektif supaya kalian bisa lebih disiplin, produktif, dan tidak stres karena tugas menumpuk. Nah, kegiatan ini kita akan mulai dari diskusi singkat, menonton video, hingga membuat jadwal pribadi kalian. Sudah siap? Siap Ibu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti. Sekarang, silahkan kalian tuliskan 5 aktivitas harian yang sering kalian lakukan di lembar kerja yang Ibu akan bagikan. Iya Ibu. Nah, ini untuk Ila, ini untuk kalian berdua. Mau pertanyaannya Kak? Nah, sekarang ya, silakan tulis 5 aktivitas harian yang sering kalian lakukan di rumah maupun di sekolah. Itu tadi ada kertas yang Ibu bagikan, silakan diisi ya. Iya Ibu. Ya, Iya Bu. bisa Ibu bantu. Sabar Bu, aku cepet kita dulu. Saya Ibu. Ya, silakan adik. Baiknya dari 5 aktivitas itu Bu, yang pertama itu mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan. Bagus. Itu kategorinya penting dan mendesak, alasannya karena memiliki tenggat waktu yang harus dipenuhi dan berpengaruh langsung terhadap tanggung jawab serta prestasi saya. Yang kedua itu Bu, bermain handphone atau media sosial. Kategorinya bisa ditunda. Aktivitas ini sering menghabiskan waktu tanpa disadari dan tidak memberikan manfaat langsung. Saya bisa melakukannya setelah semua kewajibannya selesai. Yang ketiga itu Bu, makan dan istirahat. Penting tapi tidak mendesak jika dijadwalkan dengan baik. Walaupun penting untuk kesehatan, aktivitas ini bisa diatur waktunya agar tidak mengganggu tugas utama. Yang keempat itu Bu, membantu orang tua di rumah. Penting dan mendesak.
tergantung situasinya Bu. Kalau orang tua membutuhkan bantuannya, saya segera. Tentu ini menjadi prioritas, tapi kalau bisa dilakukan nanti bisa ditunda sejenak. Yang kelima itu Bu, nonton film atau hiburan lainnya, kategorinya itu bisa ditunda. Kegiatan ini Bu bisa jadi hiburan setelah semua pekerjaan penting selesai, biar tidak mendesak dan tidak bisa digantikan kapan saja. Itu saja Bu. Iya, terima kasih Ila. Selanjutnya Regita boleh apa saja aktivitas favoritnya di rumah? Tunggu ya Ibu. Ya, boleh. Oh iya Bu, 5 aktivitas harian yang sering saya lakukan itu Bu, ada yang pertama itu bangun pagi dan mandi, yang kedua pergi sekolah dan mengikuti pelajaran, ketiga mengerjakan PR atau tugas sekolah, keempat bermain handphone dan atau menonton TV setelah pulang sekolah, dan belajar atau mengulang pelajaran hari ini di rumah. Nah, aktivitas yang paling menurut saya itu Ibu adalah pergi ke sekolah dan mengikuti pelajaran, mengerjakan PR atau tugas sekolah. Yang bisa ditunda itu contohnya itu bermain handphone atau menonton TV, belajar atau mengulangi pelajaran di rumah jika tidak ada ujian ataupun tugas mendesak Ibu. Nah, kalau saya Ibu, hal yang penting dan mendesak ini adalah berkaitan dengan kewajiban utama saya seperti mengerjakan tugas PR Ibu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Marwa bagaimana? Oh ya, jadi mungkin kalian sama jawabannya ya. Nah, bagus sekali. Sekarang tadi kalian sudah sampaikan kepada ibu hal-hal favorit yang kamu lakukan di rumah maupun di sekolah, dan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan apa yang bisa ditunda terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, itu tadi ada ibu bagikan kertas LKPD-nya. Selanjutnya ibu akan tampilkan slide tentang manajemen waktu. Mari kita simak baik-baik, silakan. Nah, ini adalah PPT ibu. Iya Ibu Guys, Budi, pentingnya Budi. Iya. Nggak bisa kali ya Ibu. Apaan? Apa? Lama 7 menit nih. Mau saja dipencet. Ya. Kita paling dekat. Hah? Tinggi cahayanya tuh. Tidak nonton kiba apa nanti begini? Bila aku begitu nih ada pesawat. Pesawat guys. Ya, mulai. Nah, kalian sudah nonton kan? Sudah, Bu. PPT-nya yang ibu tampilkan. Nah, dari penjelasan tadi kalian tahu bahwa manajemen waktu itu bukan hanya soal membuat jadwal, tapi juga soal prioritasnya, disiplinnya, dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang ibu akan putarkan video pendek tentang strategi mengatur waktu. Setelah itu kalian boleh ajukan pertanyaannya ya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya video. Nah, oke, sudah. Lanjut. Nah, setelah kalian simak video tadi setelah kalian simak videonya, ada yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Bu, bagaimana caranya membuat jadwal pakai mind map? Mind map. Mind map. Nah, pertanyaannya bagus. Mind map itu adalah seperti peta pikiran. Kita memulai dari tengah dengan menulis jadwalku, lalu cabangkan ke jari-jari ke hari-hari dalam seminggu, dan isi tiap harinya dengan aktivitas penting kalian. Sekarang kita ke membuat jadwal harian atau mingguan kalian sendiri. Boleh pakai tabel, boleh juga pakai mind map yang ibu bagikan tadi. Ya, Bu. Gini kan? Iya. Oke, kita tunggu 5 menit dari sekarang. 3 menit ya, 3 menit. Ini mau, Bu. Ya, oke, boleh kalau kalian bisa. Saya, Bu. Tunggu dulu, belum. Sudah? Sudah, Ibu. Belum? Kita tunggu ya, ibu boleh duduk. Tidak bisa, Bu. Berdiri.
Berarti nanti ini ku nonton dengan teliti. Iya ya. Ini jadi minggu dulu lagi. Modul apa? Ada yang sudah selesai? Saya ibu. Ada yang mau membagikan jadwalnya ke depan Saya. kelas? Boleh, silahkan. Baiklah Bu, jadwal saya itu Bu dari jam 5 pagi sampai jam 6 itu bangun tidur, sholat. Terus rutinitas pagi saya itu Bu. Terus jam 6 sampai jam 7 itu saya mandi, sarapan, siap-siap untuk pergi di sekolah. Ya. Terus jam 7 sampai jam 12 itu Bu, saya ke sekolah. Terus jam 12 sampai jam 1 saya istirahat dan makan siang. Jam 1 sampai jam 3 saya mengerjakan tugas rumah atau kegiatan tambahan. Jam 3 sampai jam 4 itu Bu, saya biasanya pergi jogging, olahraga sore, kalau tidak jalan-jalan sore. Terus jam 4 sampai jam 6 itu Bu, saya santai-santai, kalau orang tua butuh bantuan saya bantu. Terus jam 6 sore sampai jam 7 malam itu Bu, saya makan malam, sholat maghrib. Terus jam 7 sampai jam 8 itu Bu, saya belajar. Terus kerjakan pekerjaan lain yang masih bisa dikerjakan Bu. Terus jam 9 itu Bu, saya siap-siap untuk tidur biar saya besoknya bisa segar. Ya, lebih rileks Bu. Silahkan Regita, ada? Iya Ibu, kalau jadwal harian saya itu Ibu, dari jam 5.30 sampai jam 6 itu saya bangun dan mempersiapkan untuk sarapan pagi. Bukan. Dengan cowok. Apa namakan jamnya? Tunggu. Siswa bangsat ini. Nah Ibu, jadwal yang saya buat itu Ibu, dari jam 5.30 sampai jam 6 itu saya bangun dan Makan, sarapan. Jam berapa Regita? bukan. Hai mau dari jam 5.30 itu sampai jam 6 Ibu, saya bangun tidur dan mempersiapkan pagi saya. Dari jam 6 sampai jam 6.30 saya itu melakukan olahraga ringan Ibu. Nah setelah itu saya sarapan. Nah dari jam 7 sampai jam 12 itu saya pergi ke sekolah. Nah dari jam 12 sampai jam 1 saya istirahat dan makan siang. Dari jam 1 sampai jam 3 saya melanjutkan pelajaran saya di sekolah. Nah dari jam 3 sampai jam 4 saya mengikuti les Ibu. Nah dari jam 5 sampai jam 6 mengerjakan PR dan belajar mandiri, dan saya belajar mandiri. Nah dan dari jam 6 sampai jam 8 saya membaca buku dan persiapkan untuk pelajaran esok harinya Ibu. Nah dari jam 8 sampai jam 9 saya itu bersantai-santai dan mulai mengantuk Ibu, dan sudah mempersiapkan untuk mau tidur Ibu. Ya, bagus. Kalian luar biasa, bagus sekali. Selanjutnya Ibu mau bilang, itu istirahat sangat penting ya. Jadi kita harus ingat bahwa manajemen waktu juga harus seimbang antara tugas, istirahat, dan hiburannya. Nah sebelum Ibu tutup, silahkan isi refleksi yang Ibu bagikan tadi. Nah di sini ada pertanyaan, apa satu perubahan kecil dalam manajemen waktu yang akan kamu coba mulai minggu ini? Nah, Saya ada yang mau ya? Silakan Ila. satu perubahan kecil yang dapat manajemen waktu yang akan saya coba mulai minggu ini Bu. Saya akan mulai menyiapkan list setiap malam sebelum tidur untuk kegiatan esok hari. Ya. Dengan begitu saya bisa bangun di pagi hari, sudah tahu bahwa apa saja yang harus saya lakukan dan tidak membuang waktu hanya untuk memikirkan mau mulai dari mana. Ini juga membantu saya lebih fokus dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang lain. Ya, luar biasa. Terima kasih Ila. Regita, Kau dulu deh. mau? Saya Oke, Ibu, silakan. satu perubahan kecil yang ingin saya coba mulai minggu ini Bu, yaitu adalah membuat jadwal belajar harian dan menulis to-do list setiap malam sebelum tidur. Dengan begitu saya bisa lebih teratur, tahu apa yang harus dikerjakan dan enggak menunda-nunda tugas lagi Bu. Ya, terima kasih ya. Kamu?
Kalau saya Ibu, setiap malam sebelum tidur saya meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk menulis jadwal belajar untuk hari berikutnya. Ya. Nah, saya menentukan waktu khusus untuk setiap mata pelajaran dan tugas saya Ibu, misalnya dari jam 4 sampai jam 5 itu mengerjakan PR matematika, dari jam 5 sampai jam setengah 6 itu membaca materi bahasa Indonesia Ibu, dan dari jam 6 sampai setengah 7 itu Ibu mereview kegiatan pelajaran saya Ibu. Ya. Nah, terima kasih atas refleksi diri kalian pada hari ini. Tidak terasa 2 jam telah berlalu, kita sudah masuk di tahap penutup yang mungkin kalian tunggu-tunggu karena mau istirahat. Nah, sebelum Ibu menutup, mari kita simpulkan bersama-sama apa sih yang kalian dapat, pelajaran apa sih yang kalian ulang deh. Nah, tidak terasa 2 jam telah berlalu. Terima kasih atas refleksi diri yang telah kalian paparkan kepada Ibu dan teman-teman yang ada di kelas ini. Kita sudah berada di tahap penutup. Nah, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama apa yang kalian pelajari pada hari ini. Saya Ibu. Ya, silahkan. Yang dapat saya simpulkan itu Bu, mengatur waktu itu penting supaya kita tidak stres. Kita harus tahu mana yang prioritas, jangan suka menunda-nunda. Ya, Regita? Kalau yang dapat saya simpulkan dari pelajaran hari ini Ibu, dari manajemen waktu itu kita bisa lebih disiplin dalam mengerjakan sesuatu Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Marwa bagaimana? Saya sama jawabannya seperti lain. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktu yang kalian berikan kepada Ibu untuk menjelaskan apa sih manajemen waktu itu dan bagaimana cara kita memanajemen waktu agar kita lebih disiplin lagi, kita lebih bisa menjaga prioritas kita seperti itu. Saya senang melihat saya sangat senang melihat antusias kalian semua. Ulang Isma. Ulang. Tadi bicara tadi. Wah, terima kasih ya. Saya sangat senang atas antusias kalian semua pada pagi hari ini. Mulailah dari perubahan kecil, kedisiplinan itu bisa dilatih. Dan manajemen waktu adalah salah satu langkah awal menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan jauh lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan kegiatan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sampai ketemu di lain waktu lagi ya. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim nomor di GP. Coba lihat dulu.